Mohon kula terusno. Ya kata Imam Nawawi gimana? Jika ada lafaz saya berbeda dengan lafaz muharrar tentang wiridan-wiridan itu, maka pilihlah lafaz yang saya pilih. Fa inni haqqatuhu min kutubil hadis al-mu'tamad. Waqat uqadimulan kadang disen ingsun badha masailil fasli ing sebagian masalah fasal li munasabatin krana munasabah persesuaian alif kisorin utawa krana ngringkes. Warubama qadam tulan kadang disen ingsun faslan ing fasal li munasabati krana munasabah kata dimi fasli takhiri kaya disekno fasal takhir fi jazai soidi ing dalam walese mateni hewan soet ala apa niku faslil fawat atase fasal fawatil haji bil iksor. Maksudnya itu kan ya sampean tahu kan ada jazak takhir, ada jazak tartib kayak di bab apa jazaus saidi. Wa arjulan arep-arep ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhsar tasaru ikilah kitab mukhtasar. Terus dawuh Imam Mahali waqt nama lan nyatane ya sempurna apa mukhtasar walillahil hamdu. Ayakuna ento ana apa hadal mukhtasar fi ma'na syarhi ing dalem maknane syarah sefungsi syarah lil muharrari kedue kitab muharrar. Iki persis dawuh Bazubair. Ceritane bahasa hal ceritane Pak De kula nak Bazubair mulang ngendikan ngene. Takriranku iku wis padha mek syarah. Takriranku wis padha mek apa? Syarah sehingga ketika Bazubair nakriri itu ditiru Mbah Sahal. Hanya beliau selain sudah alim punya kemampuan apa? Nakriri karena semua ulama dulu takrir itu bimakna syarhi apa? Takrir itu fi maknas syarhi. Jadi takriran tapi akhirnya fi maknas syarhi. Makanya saya kemarin alhamdulillah saya itu lama sekali ngaji kitabnya Habib Umar. Saya kan punya beberapa kitabnya orang sekarang. Kitabnya Kubrul Yakiniyatnya Said Robdan Al-Budi dulu saya pernah ulangkan Pak Haris. Ya Pak Haris ya? Itu kitabnya Said Robdan Al-Budi. Saya juga punya catatannya. Terus kitabnya Mbah Mun, terus kitabnya Habib Umar bin Habib. Sehingga ketika saya minta ijazah itu senang sekali karena beliau sempat baca beberapa takriran saya. Beliau tahu betul kalau itu saya baca dan saya takriri. Sehingga senang sekali. Gaya-gayanan bawa kitab di ijazah kampungan. Wah apa-apaan. Ya malah sini wong bawa kitab judulnya raro. Isine apa kitabku? Sini wong teman. Kitab itu lama tak pelajari, tak ajarkan, tak takriri. Sehingga saya minta itu tanya ya Habib, inna hadal manhaj lazam dulu apa mudata zamanin kada wakata. Beliau senang sekali. Saya dengan Basal ya gitu. Ketika Kubela wafati saya sering ketemu dan karena saya termasuk ikut tim yang menerbitkan ulang kitabnya beliau yang di Sarang. Sebenarnya karangannya Bazubair tapi dulu di antara yang diminta tas saya itu Basal. Namanya Al-Qolaid Al-Uluhiyah. Sekarang jadi muqarrar di MGS. Itu dulu berserakan tulisan tangan terus Mbah Mun memerintahkan supaya dikumpulkan itu naskah-naskahnya Bazubair sama Basal. Jadi dan saya pelajari terus saya ketemu beliau di sini beliau senang. Jadi ngaji itu juga gaya dan Imam Syafi'i ngaji Imam Malik itu setelah apal muwatta paham baru datang ke Madinah. Terus ya Syekh idzan li an ukri alaikal muwatta, izinkan saya an ukri alaikal muwatta, saya mau baca muwatta. Imam Malik sempat nanya kono ambil ustaz karena Imam Syafi'i itu masih kecil umur 14 tahun jadi dulu ngaji sama ustaz. Imam Syafi'i enggak saya maunya ngaji sama jenengan karena dia pede Malik. Ya sudah baca itu qara'ahu hifdzan dia hafal dan faham. Terus ditanya mimman anta fatan min Quraisyin seorang Quraisy. Dari Imam Malik innalaka lasa'nan suatu saat kamu jadi orang besar. Fala tutfi nura ilmika bil maksiyah maka kamu jangan matikan nur kamu dengan maksiat. Ndak kayak gini boto mahali halamane kadang roh innalillah wa inna ilaihi. Toko adu-adu ke sepeda motor halamane piro? Sesuk takok meneh sesuk takok. Gayane ninggal bojo ngaji juga. Nah halamane ora roh apa meneh isine dul. Oh ngaji kok ngono wis. Nak tuku rokok wae roh perkembangannya harga. Bareng ngaji. Halamane wae gak. Amit. Cara aku rantuk wasiat kok guru-guruku nyabari santri tak usir yakin. Ana wong majelis ngaji cetak halaman wis. Urusan dunia, perkembangan rokok harganya bahkan juga itu toko larang itu murah. Kacek sarif saya bareng takok kitab halaman nih. Innalillahi.
Aku orang untuk wasiat kok nyabari santri tak usir kabeh yakin. Nanti kekuasaan tak penjara dan usir. Ya karena tadi dulu itu sampai segitunya. Jadi Imam Syafi'i datang ke Imam Malik itu posisinya sudah hafal Muwatta. Betul ini tahadus bin Imam. Saya itu saking senengnya Mbah Mun, ini betul ini tahadus bin Imam. Semua kitab itu pernah diiktikafkan di mimbar Rasulullah SAW, di mimbar Rasulullah. Termasuk Ihya, termasuk takrib. Saya masih ingat betul, Mbah Mun kalau cerita takrib saya masih di sarang ketika kelas 2 Sanawi. Kitab takrib itu dibawa di makamnya Rasulullah. Dan beliau ngarang. Dan beliau sampai ngendikan idza nadaitumuni fala taqulu ya syekh walakin qul ya kana saqabli Rasulillah. Kalau kamu manggil saya jangan panggil syekh, tapi panggillah tukang sapunya kuburannya Rasul. Karena dulu belum ada aturan lah, istilahnya belum negara. Jadi dia niarakan kitab takrib itu sambil nyapu. Ihya juga gitu. Bukhari ya dikarang di Ar-Raudhatus Syarifah. Jika ketika saya mau haji, ini cerita karena Mbah Mun sudah wafat, sudah intaqala ila rafiqil a'la saja. Kitabnya beliau itu tak bawa, Al-Ulama Al-Mujaddid itu tak sinaoni, tak takriri, tak bawa. Pikiran saya supaya kitab ini tambah barokah, setidaknya untuk saya. Sampai saya sholat di Rodo tak bawa, tak sinaoni di depan Rodo. Sampai hari ketiga. Itu delalah saya hari ketiga itu keluar dari hotel itu nabrak Mbah Mun. Jadi Mbah Mun keluar dari mobil GMC sama santri. Saya keluar dari hotel tabrak. Padahal tidak jadi ya. Kan nggak mungkin we anan kiai. Mbah Mun lihat saya lupa gitu. Ingat saja terus saya akhirnya dari beliau. Itu sampai hari ketiga ketemu Mbah Mun saya belum cerita kalau bawa kitabnya. Saking saya inginnya ikhlas. Saya tidak ingin amal seperti ini Mbah Mun tahu. Saking saya ingin jaga ikhlas. Padahal Mbah Mun sering sama saya sholat di Raudhah, sholat itu sering. Bareng hari ketiga dari ketemu Mbah Mun, berarti hari ke-6 saya mengiktikafkan kitab itu, kira-kira seperti itu. Lama-lama Mbah Mun itu dekat mimbarnya Rasulullah itu nggak mau pulang. Nggak usah mulai nih hotel, nang ini wae aku. Lama sekali. Akhirnya saya tidak kuat spontan, tapi saya tidak ingin pamer spontan. Ya, saya bawa kitab jenengan. Itu Mbah Mun mulai agak nangis. Duh, kok iso? Akhirnya beliau baca, terus buat sinau di samping. Simbol tapak nanti terus saya cerita sekian masail, bangun haru. Terus ngaji nih gini bang. Akhirnya ngaji sama beliau di depan Raudhah. Jadi mungkin saya adalah awal talamidihi atau mungkin satu-satunya murid yang pernah ngaji beliau di depan mimbar Rasulullah. Ya kitabnya beliau. Karena saya nggak ingin masa saya tidak pernah nirakati kitab guru saya. Beliau sempat tanya, kenapa kau nirakati kitab guru? Nanti anak cucu saya itu tidak menangi jenengan supaya mereka tetap istinab jenengan karena jenengan ngarang kita. Dan saya ingin kitab ini abadi sampai anak cucu saya. Mbah Mun berdoa untuk saya. Jadi semua ulama dulu yang namanya minta ijazah itu sinau. Saya kira orang tuku kitab untuk kadang orang tuku kitab. Ngomongnya nak turun kabar kalau fotokopi gratis. Wah, amit tenan zaman akhir. Aku gak eling sampean titipane Rasulullah mergo umat ya. Penjara. Orang lama dhisik kelakuane ngono iku ora ono. Yo tak baleni ora ono lama dhisik kelakuane ngono iku. Saya dengan Habib Umar sampai dihormati gitu ya memang barokahnya saya ngitmai kitab itu lama. Dan ikhlas saya ngitmai ini karangannya seorang alim itrati Rasulillah tak takriri. Dan saya tidak pernah, nyuwun sewu nggak pernah kepengen harus diakui beliau itu enggak. Karena menurut saya diakui nggak diakui pasti Allah mengakui. Tapi Allah ternyata membuat bonus ditedir ketemu beliau. Dan saya senang sekali itu tak anggap bonusnya pengen. Tapi tetap saya lebih bangga karena khidmatnya. Karena apa? Khidmat bisa mengkhidmati kitab beliau yang begitu barokah. Kitabnya Syekh Muhammad juga gitu. Semua kitab orang modern tak baca. Karena takut saya, kalau saya baca kitab-kitab orang dulu, ingki tok nasab, ingki tok. Kan kita yang ditakdir ketemu kan sama Mbah Mun, sama Mbah Sahal, sama Habib Umar. Kamu tidak bisa mentang-mentang orang dulu lebih hebat dibanding Mbah Sahal, dibanding Mbah Mun. Tapi kamu tahu orang dulu lewat siapa kalau tidak lewat orang sekarang. Makanya kamu mau tidak mau harus nyebut sanad haddatsani Pak Haris. Enggak boleh langsung haddatsani Gus Ba. Enggak, saya tidak mau. Harus haddatsani Pak Haris, semua haddatsani Gus Ba harus begitu. Itu satu-satunya cara saya bela Pak Haris.
Meskipun sekarang sudah saya dibuang karena kamu ketemu saya langsung. Tapi membuang guru itu tidak sopan. Ya, yang tadi harus begitu. Hadasani Pak Ari itu baru hadasani Pak. Sudah gitu aja. Itu satu-satunya cara saya bilang Pak Haris supaya kamu tidak sombong. Jangan kayak orang Indonesia mosok jurumiyah sanate Yasin bin Isa Al-Fadani. Oh boy, saya kemarin cerita gitu di Jawa Timur. Boyo dikira-kira mosok Yasin bin Isa Al-Fadani maca mabade. Kalau bahasa hal kan pantas kaji Yasin bin Isa Al-Fadani kitab-kitab bedi pantas. Saiki kiai Indonesia itu di guru mabade, gurune iku dadi tukang ojek. Guru zaman yang pondok, boyong jadi tukang. Bareng dia jadi kiai gede, akhirnya semua sanad ke Yasin bin Isa, termasuk jurumiyah, mabadi. Pertanyaan kita, mosok Yasin tahu ngorek mabadi? Dua sing sopan sidik. Hanya karena malu pakai sanad orang yang sekarang jadi tukang. Cara seperti itu nggak boleh. Kamu harus tetap saja nulis Pak Haris. Siap. Ikhlaskan. Loh, kalau sering dikelui guru-guru, saya punya teman guru di Banyuwangi. Nak muni ngono, Gus, kula pun mati, Gus, wis mati. Gara-gara tadi. Misalnya ustaz itu namanya Yazid misalnya atau Hasan. Muridnya dia yang di Banyuwangi karena ditakdir bisa baca takdir, akhirnya mondok sarang. Dulu kan saya punya guru Hasan, punya guru Mbah Mun. Bareng mondok sarang, wis Hasan wis ra tau dibakas. Hajine ning sapa? Mbah Mun. Padahal Mbah Mun sempat ngaji wis kelas sanawi. Lah iku nyun sewu Mbah Mun akhirnya wafat kan belum sempat ngaji Mbah Mun. Tetap saja nganggo status murid Mbah Mun. Guru ning kampung wis ilang. Iku nak mati Gus, kula ora bakal di-Fatihai. Nah, adat-adat keangkuhan seperti itu enggak boleh. Menurut saya kita menyebut guru besar saya memang Mbah Mun. Tapi saya pernah ngaji sama Pak Hasan, Pak Kurtubi, Pak Yazid, Pak yang Pak Parto, Pak Arno, pokoknya dia disebut saja enggak. Saatnya saya Yasin loh, masuk sanad jurumiyah kok saya Yasin, sanad mabadi. Pertanyaan kita kapan saya Yasin ngorek jurumiyah, ngorek mabadi? Masa saya Yasin zaitun kok imun? Mau dikira-kira. Saya punya sanad saya Yasin Ibnul Farid. Saya juga punya sanadnya Mbah Mun, Anak Al-Isqiyah. Saya punya sanadnya Said Ahmad pernah dijajari. Tapi saya tetap pakai sanad Nazil. Pakai sanad Nazil. Kalau saya ingin ke Said Muhammad ya lewat Gus Subab atau lewat putra-putra Mbah Mun yang lain. Jangan karena di musim haji kamu ketemu saya Ali Asobuni atau langsung ke sana. Kapan dia ngaji tenanan? Maksudnya wong itu mikir gitu, sing pantes lah. Jadi sanadnya sanad itu harus mulazamah, bukan sekedar ketemu dulu. Kalau mulazamah instan caranya ya kitab itu pelajari dulu secara lama dan paham. Kayak Imam Syafi'i ketemu Imam pelajari wafal ketemu keren. Kayak saya ketemu Said Umar kan sudah saya pelajari, saya tabaruk lama, saya dapat barokah dari kitab itu ditakdir ketemu. Habib Umar ya senang karena kelihatan apa dihormati kan. Makanya ijazah beliau itu kita amuli hadal kitab tadabburi ma'ani. Karena beliau tahu kalau saya paham karena ada tulisan beliau sempat baca beberapa takdiran. Dan terus kitabnya anyar terus ngono jeneng setakoi. Mahamalakum ala hadal kitab. Mal manhaj allati tabatta takoi. Manhaj apa yang kamu ikuti dari kitab saya? Terus kira iso ngomong, kira dagelan. Gue itu kira-kira ketemu wong alim itu kira-kira. Saya itu betul, saya itu bangga sekali, syukur sekali pernah nirakati kitabnya Mbah Mun di Raudhah. Semua kitab pernah ditirakati di Raudhah, termasuk Imam Syatibi. Imam Syatibi keramat dari wali ngono. Iku Nazmi Syatibi itu digo tawaf 1000 kali. Dan beliau minta supaya ilmunya barokah. Maka tidak ada orang belajar qiraah sab'ah kecuali mintori Syatibi. Fasyatibi fil qiraati sab'ah kan Nawawi fil fiqh. Tidak ada orang tahu qiraah sab'ah tanpa liwat Imam Syatibi. Termasuk Mbak Arwani sekalipun bisa nulis Faidul Barokat yang berdasar nazomannya Imam Syatibi. Sama kita tahu fikih berdasar Imam Nawawi meskipun fikihnya Imam Syatibi. Karena ditirakan. Nah kalau kamu orang kenal saya Umar ke sini, misalnya saya kata mal manhaj allati tabatta, mal manhaj allati ajibta min kitabi. Terus kira roh manhaj nopo? Parah meneh nak judule ora apal. Gue wong di akhlak sithik. Awas kena soal aku tamat matalikus mau dijajah mbakmu.
Wah, nggak bisa, saya tidak bisa. Meskipun saya baik sama jenengan al bab itu tidak. Saya tetap profesional disiplin. Obok rayu tak tak usir. Karena semua itu ada aturan. Semua itu ada apa? Aturan. Makanya dukain wa hirsin wasibarin wa bulghatin wa irsal di istadin wa tuli. Coba kamu ketemu saya Yasin pirang detik, kok ujuk semua kitab kamu tulis zaman piye aja hukum terus kowe bengok kok bener. Ya mau soal ilmu kok mau modal kok bener. Tulis zamaninya di mana? Itu kan ukurannya detik. Gue mikir meskipun kita tasyarruf tahu likok sama beliau yang merasa nikmat ketemu orang alim melihat wajahnya, tapi kalau sanad tetap pakai guru mulazamah apa guru seperti saya ya tetap pakai Mbah Mun, bapak saya, guru-guru saya di Kudus termasuk Mbah Nur sama siapa-siapa di Damaran ya seperti itu tetap kita. Makanya guru utama saya tetap Mbah Mun, bapak, karena saya mulazamah lama, saya dididik banyak ilmu oleh bapak, terutama masalah hakikat, masalah Quran, masalah hidup. Pak Aris tak ulang 2 tahun selain ngaji saya. Bukan bisa ikut jodoh ngaji. Bukan kapan pinter ya orang. Menawis pinter tapi tawaduk tadi. Tapi kali ini sudah pinter. Sudah pinter. Sering takon moco ya tadi salahnya agak sampai 1%. Sudah pinter. Mungkin dia hanya menunjukkan kemanusiaannya pura-pura apa? Yang bebas salah. Wa arju intama waqat tamma walil hamdu ayakuna fi mana sakhirul kharab. Pak ini mau kasih temen ingsun lagi pura buat ingsun askus gitu. Terus ora gugur ingsun min minal mukharrasya ane perkara minal ahkam yang hukum aslan babar bisa. Karena saya tidak pernah menggugurkan satu pun dari hukum yang ada di mukhar wala minal khilaf. Lan aku ora tau gugur khilaf walau kana wahiyan. Senajan to khilaf itu wahiyan, dhaif. Dhaifan tegese apes jiddan kelan banget. Majazan Khalid dadi majaz anis sakit dan khilaf sing gugur. Maksudnya gini, saya jaga amanat ilmiah. Kata Imam Nawawi apa? Saya jaga amanat ilmiah. Karena saya dikatakan pengutip kitab Muharrar, maka kitab yang ada di Muharrar apapun hukum itu saya tulis. Bahkan khilaf yang khilaf murahan sekalipun, khilaf yang sebetulnya wahiyan tidak kepakai sekalipun, tetap saya kutip. Kalau tidak saya kutip, saya namanya khianat secara ilmiah. Kayak apa disebutnya Imam Nawawi? Kata beliau, saya tidak menggugurkan apapun wala minal khilafi walau kana wahiyan dhaifan jiddan. Harusnya kan kalau beliau pakai sentimen, wah ini khilaf ramu itu buang, ini pendapat tak mutu buang. Tapi enggak, Imam Nawawi tidak seperti itu. Tetap diceritakan. Meskipun beliau enggak sependapat. Itu bagus, orang dulu ya disiplin. Ma'ama sertane perkara ati tegese nekane isim dijami imakan sakabehane perkara istamalakan mengko muharrar ali ngatas ema masukan kali timbareng mobil lan perkara asar tu kang gawe isyarat isin lima menanafai sing pira-pira barang sing apik al taqaddimati kang wis isi walam dua salat. Apa